Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim literasi SDIT Altaf Tajani. Pada kesempatan ini kami akan menyelesaikan tantangan bulan Juli yang bertema jurnalistik. Pada saat ini kami akan meliput tentang MPLS dan masa transisi dari PAUD ke SD di SDIT Altaf Tajani. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk saya wawancara. Baiklah, saya di sini akan menanyakan mengenai beberapa kegiatan yang diadakan oleh SDIT Altaf Tajani pada awal masa pembelajaran. Apa itu kegiatan MPLS, Pak? Kalau MPLS di SDIT Altaf Tajani itu adalah singkatannya. MPLS itu dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Yaitu kegiatan MPLS-nya. Kegiatan ini dilakukan untuk kelas berapa saja? Kegiatan ini di SDIT Altaf Tajani ya dilakukan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Berapa lama kegiatan MPLS berlangsung? Kegiatan MPLS-nya itu berbeda antara kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas 1 kita dilaksanakan 2 minggu. Kalau untuk kelas 2 sama kelas 6 itu 3 hari saja. Selama MPLS, biasanya kegiatan yang dilaksanakan itu apa saja? Kalau MPLS untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu biasanya di kelasnya masing-masing untuk membuat kontrak kelas, seperti itu, pembuatan organigram kelas. Dan untuk tahun ini kita ada tambahan materi tentang penanganan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Nah, kalau untuk yang kelas 1 itu ngikutin program pemerintah, yaitu program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di SDIT Altaf Tajani. Tujuan dari MPLS itu apa? Kalau tujuan untuk MPLS ya sebenarnya itu untuk menumbuhkan chemistry itu. Chemistry itu apa, kayak rasa ingin kenalan gitu ya, kenalan antara siswa dan juga guru barunya dan juga teman-teman barunya, karena kan kelas 2 sampai kelas 6 juga itu ada siswa baru yang harus berkenalan dengan lingkungan barunya gitu tujuannya. Kalau kegiatan masa transisi dari PAUD ke SD hanya dilakukan untuk kelas 1 saja? Ya betul, untuk kelas 1 aja, karena kan kelas 2 sampai 6 udah bukan dari SD ya. Terus jumlah siswa kelas 1 di SDIT Altaf Tajani ada berapa? jumlah siswa kelas 1 tahun ini ada 62 orang ya. Mengapa kegiatan MPLS di kelas 1 dan kelas 2 sampai kelas 6 berbeda? Berbeda karena emang tujuannya berbeda ya, tujuan dari MPLS yang berbeda. Kalau kelas 1 sampai sama kelas 1 itu untuk transisi PAUD ke SD itu ada tujuannya, itu adalah untuk melihat 6 komponen ya, untuk melihat 6 komponen fondasi sebelum mereka ikut sekolah di SD, yaitu ada 1 mengetahui nilai agama dan budi pekertinya, 2 keterampilan sosial sama bahasanya, apakah dia bisa meminta maaf, meminta tolong atau permisi gitu ya. Terus yang ketiga itu melihat kematangan emosi dari calon peserta didik barunya ya. Jadi apakah dia sudah bisa antri atau belum, kayak gitu ya. Selain itu yang keempat ada kemampuan kognitif ya, itu juga dilihat selama 2 minggu ya. Tapi kemampuan kognitif itu bukan berarti disuruh nulis, disuruh berhitung, belum belajar seperti itu ya, cuman melihat simbol-simbol kayak gitu aja ya. Terus masih ada belum kenal, kan baru 4 ya. Yang kelima itu adalah melihat kemampuan motorik dan perawatan diri ya, jadi dia tahu barang apa yang dia punya gitu kayak gitu. Dan yang keenam itu adalah pemaknaan belajar yang menyenangkan. Jadi di masa transisi itu kita SDIT Altaf Tajani pengen membuat anak-anak kelas 1 itu senang dulu untuk belajar gitu, senang dulu untuk sekolah kayak gitu. Kegiatan apa saja yang diadakan selama masa transisi dari PAUD ke SD? Masa transisi ke SD ya. Kegiatannya kita touring dulu, maksudnya berkeliling dulu anak-anak, melihat lingkungan sekolah, di mana kamar mandi untuk mereka, di mana ruang guru, di mana ruang TU gitu ya, terus di mana lapangan kayak gitu. Terus diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain yang ingin menggali informasi tentang 6 komponen itu. Gitu.
Tantangan apa saja yang dihadapi pada saat kegiatan berlangsung? Kalau tantangan itu kelas 1, itu yang paling berat tantangannya itu adalah pengkondisian anak-anak. Pengkondisian anak-anak itu memakan waktu yang sangat banyak, karena kan anak-anak PAUD itu masih senang dengan dunianya. Jadi kadang guru yang menginstruksikan itu nggak didengar sama anak-anak. Tujuan yang diharapkan sekolah dari kegiatan MPLS ini apa, Pak? Tujuannya ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau tujuan utama untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu ada chemistry antara siswa dengan gurunya. Jadi siswa itu nyaman belajar di kelasnya untuk 1 tahun ke depan. Apakah kegiatan MPLS tahun ini berjalan dengan baik? Ya alhamdulillah jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Saran apa yang akan Bapak sampaikan agar kegiatan MPLS ini berjalan lebih baik lagi? Paling untuk saran MPLS tahun-tahun ke depan itu adalah dari segi persiapan. Ya persiapan itu harus lebih matang lagi, mulai dari persiapan media pembelajaran ataupun persiapan dari gurunya. Ya karena kalau persiapannya bagus, pelaksanaannya bagus, insya Allah hasilnya juga pasti bagus. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan penjelasannya, Terima sehingga kasih. kami bisa mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan MPLS ini. Ya, sama-sama. Sekian wawancara saya dengan Pak Akbar mengenai kegiatan MPLS dan masa transisi dari PAUD ke SD di SDIT Al-Taftazani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.